Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita masih melanjutkan materi tentang ilmu kalam yang model pembelajarannya dengan cara PowerPoint, di mana Pak sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ini. Kalian nanti tinggal menyimpulkan setelah penayangan dari beberapa materi yang Bapak sampaikan ini. Kira-kira nanti tolong dipahami semuanya apa yang Bapak sampaikan melalui pembahasan dengan metode cooperative planning, di mana kalian membentuk kelompok masing-masing. Dari masing-masing kelompok nanti bisa menyimpulkan atau memberikan pertanyaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemahaman materi tentang memahami ilmu kalam. Itu aja yang Bapak sampaikan dari awal. Mari kita simak tentang pembelajaran ini lewat pembelajaran modern PowerPoint. Terima kasih. Selamat memperhatikan. Lari ke sana, nanti kameranya masih langsung ke dinding ke sana. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kepada ketua kelas untuk mengabsen kawan-kawannya. Sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu. Ahmad Muda, hadir, Din, Agung, Nurul, Peggy. Coba anak-anak perhatikan semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, yang perlu kamu pahami bahwa orang yang berilmu itu ada manfaatnya di segala zaman. Mulai dari kamu mendapat pengetahuan sampai kamu meninggal dunia. Bahkan setelah kamu tidak tiada pun, orang yang berilmu itu akan diingat oleh orang-orang yang masih hidup. Maka dari itu perlu sekali apa yang perlu kamu lakukan pada saat kita menjalani atau melaksanakan menuntut ilmu, mulai dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi kalau bisa, itu harus kamu lakukan. Terima kasih ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, ada baiknya kita bersolawat bersama-sama. Dasarnya adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama seperti ada dalam layar, itu kamu perhatikan anak semuanya. Anak silakan lihat di layar bahwa tujuan pembelajaran yang pertama melalui pengkajian dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam. Kemudian pada bagian yang kedua, melalui diskusi dan penelaahan di buku yang kamu punya, peserta didik dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Dan yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi kita, peserta didik dapat menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Kemudian yang terakhir, nomor 4, melalui pengkajian dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Baik anak-anak sekalian yang sudah melihat tayangan dari deskripsi tentang pembahasan ilmu kalam pada saat ini, kita
kita memasuki kegiatan inti yang intinya membahas lebih dalam tentang memahami ilmu kalam. Diharapkan kepada kita semua, anak-anak sekalian, bisa mengerti apa yang dimaksud dengan sejarah peristiwa munculnya ilmu kalam. Kemudian yang berikutnya bagaimana mengamati fungsi ilmu kalam itu sendiri, apa yang melatar belakangi ilmu kalam dan seterusnya. Maka dari pembahasan yang awal tadi, kalian sudah bentuk ada 5 kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti dipersilakan untuk membuat semacam pertanyaan. Kalau memang sudah selesai, di antara kelompok kamu masing-masing ini ada yang bertanya, juga ada yang menjawab. Maka dari itu bersiap-siaplah untuk membuat satu pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kemudian juga berusaha untuk menganalisa jawaban dari teman-teman kalian dari kelompok yang lain. Selanjutnya kepada kelompok 1 yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. apa peran dalil naqli dalam ilmu kalam? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Bapak persilakan untuk kelompok 3. Yang mau jawab siapa? Tiara, Pak. Tiara, silakan Tiara. Peranan dari dalil naqli dalam ilmu kalam yaitu untuk menjelaskan ilmu kalam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk kelompok berikutnya dipersilakan kelompok 2 yang mau mewakilinya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. apa fungsi ilmu kalam? Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Naila. Ilmu kalam berfungsi atau bertujuan untuk memperkuat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui akal dan nalar pikiran. Untuk pertanyaan berikutnya disilakan kelompok 4. Silakan. Saya izin bertanya, jelaskan pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 4, yang mewakili kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat melalui dalil-dalil rasional. Baik, perhatikan anak-anak untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas pada siang hari ini dari masing-masing kelompok agar dapat menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Kalau sudah selesai dalam menyimpulkan materi ini, maka tolong dikumpulkan hasil dari kesimpulan mengumpulkan materi ini. Nomor 1 mana? Nomor 2? Anak, coba perhatikan semuanya karena pembahasan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.